Percaya nggak sih, cari jodoh di India tuh bisa semudah belanja di pasar? Ini bukan kiasan bro, tapi beneran kejadian di negeri Bollywood sana. Di sana, ada pasar yang secara tradisi ngejual pria. Iya, lu nggak salah denger, pria-pria ini menjajakan diri buat jadi calon pengantin laki-laki. Hey, selamat datang di channel Satu Kata. Siap buat dapetin info dan inspirasi keren? Yuk, langsung mulai. Dan di video ini kita bakal bahas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Banyak orang di antara kita nemuin jodoh lewat temen, kerjaan, atau aplikasi online. Tapi di India, ada cara yang jauh lebih unik dan anti-mainstream. Namanya Saurat Mela atau Sabhagachi. Sebuah pasar tradisional tempat para cowok lajang dipamerin buat dipilih sama cewek-cewek buat jadi suami. Gila nggak tuh? Pasar ini ada di negara bagian Bihar, India. Tradisinya udah berlangsung lebih dari 700 tahun. Setiap tahun, ribuan pria ngumpul di bawah pohon pipal yang dianggap keramat sambil nunggu dilirik sama calon mertua dan pengantin wanita. Acara ini digelar selama 9 hari. Para cowok akan dinilai berdasarkan latar belakang, pendidikan, dan keluarga. Bahkan ada label harga yang nempel di mereka. Semakin tinggi pendidikannya, kayak dokter, insinyur, atau PNS, makin mahal pula harganya. Apalagi kalau masih muda, bisa jadi rebutan, cuy. Wanita-wanita Maithili datang ke pasar bareng orang tuanya. Mereka bakal hunting calon suami lengkap dengan proses seleksi kayak lihat akte, ijazah, sampai latar belakang keluarga. Kalau cocok dan deal harganya, cowok itu bisa langsung dibawa pulang. Maksudnya diajak nikah lah. Tapi sayangnya, meski kelihatannya cewek yang milih, kenyataannya tetap aja keputusan akhir ada di tangan keluarga. Kadang malah orang tua yang mutusin calon mantu tanpa nanya dulu sama anaknya. Alasannya, ya lihat dari resume cowok itu dan kemampuan finansialnya. Ujung-ujungnya tetap duit bro. Meskipun zaman sekarang udah banyak aplikasi dating, tapi Saurat Mela ini tetap aja rame tiap tahunnya. Banyak cowok lajang rela datang dari tempat jauh cuma buat ikut pasar ini. Masih banyak yang percaya jodoh tradisional kayak gini lebih cocok dan terpercaya. Fakta unik tentang Saurat Mela. 1. Udah ada sejak ratusan tahun lalu, zaman Raja Hari Singh dari dinasti Karnat. 2 cowok-cowok ngumpul di bawah pohon pipal, nunggu dibeli. 3. Profesi keren, yakas harga makin mahal. 4. Durasinya 9 hari, kayak festival jodoh. 5. Meskipun udah jadul, peminatnya masih banyak. Kalau lo mikir pasar jodoh itu cuman buat cewek yang dicarikan pasangan, di India malah sebaliknya. Cowok-cowok di sana yang nunggu dipilih. Gimana menurut lo? Unik banget atau justru bikin geleng-geleng? Harganya bisa makin mahal kalau pria itu berpendidikan tinggi dan punya latar belakang keluarga yang baik. Dari sekian banyak pria yang menjajakan diri, rupanya ada profesi-profesi tertentu yang jadi primadona. Dikutip dari Al Jazeera, pria yang berprofesi sebagai insinyur, dokter, dan pegawai pemerintah adalah yang paling banyak dicari. Sementara itu, pria muda jadi favorit utama, udah kayak barang limited edition bro. Tapi tunggu dulu, ini nggak sesederhana tukeran senyum lalu pulang bawa calon suami. Para perempuan yang datang ke pasar itu bareng keluarga harus memeriksa dokumen-dokumen penting kayak akta kelahiran sampai ijazah. Serius, kayak lagi wawancara kerja. Kalau si cewek udah serek sama satu pria, barulah obrolan serius dimulai. Soal mas kawin, latar belakang keluarga, dan masa depan. Tapi, dibalik keunikannya, pasar pria ini juga menimbulkan kontroversi. Banyak pihak yang ngerasa tradisi ini udah nggak cocok lagi sama zaman sekarang. Bahkan, ada laporan tentang pria yang diculik untuk dinikahkan secara paksa.
Gila, kan? Dan yang lebih nyesek lagi, meskipun kelihatannya cewek yang milih, seringkali mereka nggak punya suara dalam menentukan siapa yang bakal jadi suami mereka. Keputusan akhir tetap ada di tangan keluarga. Jadi, si cewek cuman ikut-ikutan aja, kayak formalitas doang. Sama kayak festival besar lainnya, Saurat Mela juga punya sisi gelap yang jarang dibahas. Pertama, eksklusivitas dan diskriminasi. Saurat Mela ini mayoritas ditujukan buat komunitas Maithil Brahmin. Jadi, ada nuansa eksklusif yang bikin kelompok lain merasa nggak dianggap. Ini juga memperkuat tekanan sosial buat menikah dalam satu komunitas tertentu. Kedua, perjodohan paksa. Meskipun festival ini katanya tempat cari jodoh, faktanya ada laporan tentang perjodohan paksa. Banyak perempuan yang dipaksa menikah tanpa persetujuan penuh. Akibatnya, pernikahan gak bahagia dan masalah psikologis muncul. Ketiga, materialisme and mahar. Tradisi mahar masih kuat di sini. Artinya, keluarga perempuan bisa terbebani secara finansial. Gak sedikit kasus di mana ini berujung ke eksploitasi dan pelecehan. Keempat, ketimpangan gender. Perempuan jelas jadi pihak yang sering dirugikan. Suara mereka nggak dianggap, dan harapan sosial buat nikah muda bikin peluang pendidikan serta karier jadi terbatas banget. Kelima, eksploitasi dan penipuan. Ada juga laporan penipuan kayak janji pernikahan palsu atau cowok yang nyembunyiin info penting tentang dirinya. Ngeri nggak tuh? Dan yang keenam, tekanan mental. Tekanan untuk cepat nikah dan jadi istri ideal bikin banyak orang, terutama perempuan, ngerasa stres, cemas, bahkan depresi. Saurat Mela emang punya nilai budaya yang kuat buat komunitas Maithil Brahmin. Tapi, udah saatnya tradisi ini mulai beradaptasi dengan nilai-nilai zaman sekarang. Kesetaraan, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Tapi begini ya, Bang Bro, di tengah modernisasi yang makin cepat, kita nggak bisa tutup mata sama realita kayak gini. Tradisi boleh dijaga, tapi kemanusiaan nggak boleh dilanggar. Banyak dari kita mungkin mikir, wah unik juga ya, bisa beli jodoh di pasar. Tapi di balik itu semua, ada ribuan cerita tentang orang-orang yang nggak punya pilihan, dipaksa nikah sama orang yang bahkan belum mereka kenal. Ada tekanan sosial, ketidaksetaraan gender, bahkan trauma yang mereka simpan diam-diam. Buat kita yang nonton dari jauh, mungkin ini cuma kisah unik dari negeri orang. Tapi buat mereka, ini kenyataan hidup. Jadi pertanyaannya sekarang, masihkah kita bisa bilang ini cuma budaya? Atau udah saatnya kita mulai kritisi hal-hal yang gak sejalan dengan nilai kemanusiaan? Tradisi memang bagian dari identitas. Tapi kalau tradisi bikin orang sengsara, kita nggak boleh diem aja. India bukan cuma soal Bollywood, bro. Di balik warna-warni budayanya, ada sisi gelap yang harus kita buka. Supaya dunia bisa jadi tempat yang lebih adil. Karena jodoh itu soal cinta, bukan soal harga. Gimana menurut lo, bro dan sis? Haruskah tradisi kayak Saurat Mela ini dipertahankan? Atau udah waktunya ditinggalkan? Tulis pendapat lo di kolom komentar, kita bahas rame-rame di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik, real, dan bikin mikir dari berbagai belahan dunia. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma buat hiburan doang, nggak ada maksud buat nyinggung siapapun. Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, terus subscribe, biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Stay safe, stay happy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu kata.